Sabar itu pahit, sabar itu sakit, sabar itu sulit. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena hadiahnya surga. Kalau sabar itu mudah, sabar itu ringan, sabar itu manis, hadiahnya bukan surga, Bu. Hadiahnya kipas angin. Kita panggilkan peserta selanjutnya, Ustadz Ruhuddin Firdaus. Ustadz Ruhuddin Firdaus, silakan mic-nya. Kasusnya adalah, nah ini mantap nih, panggung skenario medan dakwah dimulai. Wah, buruh ini tentang buruh ya, yang semangat ya. Rekan-rekan semua, hidup buruh. Walaupun kita kali ini kehilangan pekerjaan, kasihan banget, astagfirullah. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Untuk itu, kita akan mendengarkan semangat yang akan disampaikan oleh Ustadz Ruhuddin Firdaus untuk ikut membakar semangat kita. Allahu Akbar. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzil wahid al-fardil ahadis samad, lam yattakhidh sahibatan wala waladan, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mustafal amin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Sebelum saya memulai ceramah di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya ingin mengajak. Ada satu amalan yang dimana amalan ini tidak akan tertolak. Pak, Bu, kalau kita sholat, bisa jadi amal kita nggak diterima sama Allah. Kalau kita puasa, bisa jadi puasa kita nggak diterima sama Allah. Tapi ada satu amalan, tidak memandang niat hati. Apa itu? Sholawat. Kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibalas 10 kali. Yuk, sebelum kita mulai, kita sama-sama sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah bersama. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemuda padang pasir, pemberantas kaum kafir yang rela bercucuran darah tertusuk anak panah demi menegakkan kalimat La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia pasti akan diuji oleh Allah. Akan tetapi ujian yang diberikan masing-masing berbeda-beda. Manusia mengira dengan mereka mengucapkan amanah,
aku beriman, lalu mereka tidak diuji. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira, manusia mengira dengan mereka mengucapkan amanah, aku telah beriman, lalu tidak diuji? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi setiap ujian yang diberikan kepada manusia berbeda-beda. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani bapak-bapak, Allah tidak akan membebani ibu-ibu kecuali dengan batas kemampuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saat ini bapak dan ibu sedang diuji oleh Allah. Saat ini saya pun sedang diuji oleh Allah. Namun ujian kita berbeda, Pak. Berbeda, Bu. Saya diuji dengan niat keikhlasan. Bapak dan ibu diuji dengan saat ini sedang diberikan PHK. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, pengen nggak tahu tips and trick bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi ujian ini dengan apa? Dengan indah dan mudah. Yaitu pertama, saya ingin berikan 3 tips, 3 cara bagaimana menghadapi ujian agar kehidupan terasa lebih indah dan berkah. 2 menit lagi. Yang pertama, menghadirkan rasa ikhlas di dalam diri kita. Ketika ikhlas sudah ada di dalam diri kita, maka setiap apapun ujian dan cobaan yang Allah berikan akan terasa lebih mudah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Jika ikhlas sudah hadir, jangan lupa iringi dengan yang kedua adalah sabar. Sabar itu pahit, sabar itu sakit, sabar itu sulit. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena hadiahnya surga. Kalau sabar itu mudah, sabar itu ringan, sabar itu manis, hadiahnya bukan surga, Bu. Hadiahnya kipas angin. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Telah kami sempurnakan pahala bagi orang-orang yang sabar bighairi hisab. Enggak kehitung, Pak, Bu. Surga Allah kasih. Ikhlas sudah ada, diiringi dengan sabar. Yang ketiga, dihiasi dengan syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bu, Pak, kalau bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur, insya Allah Allah akan limpahkan nikmat yang subur dan makmur. Tapi kalau tidak bersyukur, bahkan takabur, padahal sudah berumur, penglihatan mulai kabur, gigi hancur, makanan tinggal bubur, mati dalam keadaan kufur. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, sekali lagi tepuk tangan untuk peserta kita yang baru saja menyampaikan ceramahnya, Ruhudin Firdaus. Luar biasa sekali. Kita akan dengarkan komentar dari Dewan Juri, Sira Zafira. Silakan, Sira. Terima kasih, Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Deg-degan? Soalnya kelihatan agak keringetan, mungkin tiba-tiba panas ya. Ya, tadi bergetar banget hati ya ketika ada lantunan. Masya Allah, suaranya bagus banget. Cuman ada catatan tentunya. Tadi kan kalau misalnya dari segi kelancaran menyampaikan pesan itu sudah sampai ya. Walaupun memang ketika disampaikan ada satu masalah kemudian ada jalan keluarnya. Mungkin tadi juga
tidak serta-merta begitu seseorang itu bisa menerima kan. Jadi mungkin akan lebih enak kalau lebih dalam lagi Ustadz. Seperti itu. Kemudian juga tadi penguasaan materi, alhamdulillah nyambung ya apa yang sudah disampaikan dengan sesuai dengan tema. Kemudian mengenai unik. Karena kan bagaimanapun juga penampilan itu televisi, media, apapun itu kan sesuatu hal yang disukai adalah yang unik-unik gitu. Ada gestur, mimik, walaupun tadi sudah sempat ya Ustadz berjalan gitu. Nah alangkah baiknya kalau lebih lagi menguasai panggung itu. Tadi udah bagus, cuman alangkah lebih baiknya lagi lebih mendekatkan diri kepada para penonton, kemudian hadirin, seperti itu. So far bagus, tapi tadi belum ada bahasa Inggrisnya walaupun memang nanti di tahapan selanjutnya ya. Cuma kan boleh di-split dari sekarang gitu kan ditunjukkan kemampuannya. Begitu Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustazah Syira. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustaz Agus. Bagaimana dengan peserta yang baru saja kita dengarkan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sisi penampilan sudah menarik, ya, sudah bisa membawa jamaah, sudah bisa menghidupkan jamaah. Cuman tadi hanya masalah waktu aja tadi. Sudah digong masih lanjut. Ya, jadi secara menyeluruh ya itu sudah bagus dan sudah bisa mampu membawa audiens untuk ikut terbawa dengan ceramahnya itu, apalagi dibuka dengan selawat, itu biasa para ceramah umum biasa seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Agus. Terima kasih.